di zaman kakek moyang kami dulu kan di sini nih ada rumah betang atau orang dulu kan. Ini rumahnya rumah tinggi-tinggi tuh. Di sini ada 7 pintu. Jadi di sini nih dulu tuh ceritanya kampung jadi batu gitu. Jangan hanya nonton, subscribe juga lah. Nah teman-teman, hari ini kami akan melakukan explore dan adventure di salah satu daerah di Kecamatan Simpang Hulu. Sebelum berangkat, kami mempersiapkan alat-alat dan kebutuhan yang akan kami bawa terlebih dahulu, terutama kendaraan dan alat survive. Setelah semua persediaan sudah siap, kami pun berangkat. Akses jalan yang kami lalui pun bisa dikatakan tidak mudah, karena jalanannya yang jelek dan juga tanah kuning yang licin. Guys, kita lagi menuju ke Riam Kumba. Itu banget. Pada petualangan kali ini, aku ditemani oleh teman dari Antas Tim Adventure, yaitu Bang Oka dan juga Rito. Ya, kita sudah sampai di suatu pemukiman penduduk, tepatnya di Dusun Kalam. Kita terus melanjutkan perjalanan di rumah. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, betapa cantiknya jalanan ini. Ini masih pada awal-awal kampung, belum lagi pada pertengahan saat kami menuju Riam. Pastinya jalanannya akan jauh lebih parah. Ya, karena bukitnya masih tajam. Dan waktu kita akan menanjaki bukit itu. Setelah lumayan panjang menyusuri jalan tanah kuning yang bisa dikatakan masih bagus, sekarang kami sudah dekat kepada medan yang sedikit atau mungkin lebih banyak ekstrimnya dibanding jalan sebelumnya. Nah teman-teman, bisa kalian lihat sekarang kita sudah masuk ke jalan blok, yang artinya kita sudah berada di jalan tikus. Hanya bisa ditemukan di daerah Bodang. Kita masuk menggunakan kendaraan roda 2. Harus berhati-hati kawan, jalannya cukup ekstrim. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, jalan yang berbahaya dan juga sangat sulit untuk dilalui telah terbentang di hadapan kami. Jadi kami pun harus menyusuri jalan demi jalan demi mencapai tujuan kami ke Riam Kumba, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, yang terletak di Dusun Ua, Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu. Ya, apa komentar ya? Jalannya cukup menguji adrenalin kita. Dusun Ua adalah salah satu dusun yang bisa dikatakan terpencil yang berada di Kecamatan Simpang Hulu. Makanya tidak heran apabila akses jalan yang dilalui untuk menuju ke sana sangatlah sulit teman-teman, dan juga sangatlah bisa dikatakan buruk dan tentunya ekstrim, dan ya begitulah. Datang, rombongan menyambut kita. Sangat luar biasa antusias dari hutan di sini. Oh, mereka sepertinya sangat bergembira kedatangan kami. Oke, kita lanjutkan. Nah, bisa kalian lihat sendiri teman-teman, akses jalannya sangatlah sulit dan juga
juga sangat buruk, sehingga kami banyak terhambat karena harus mendorong motor terlebih dahulu agar bisa melewati jalan untuk menuju Kariam Kumba ini. Sabar, Cep, sabar. Nggak bisa dibantu. Pegang kamera nggak bisa bantu. Oke, bisa. Bisa bang. Nah, aku dorong. Bisa Con, dah masuk. Bisa. Sikit-sikit kau maju kan, depan kau salah tuh. Dah. Bisa. Sikit-sikit ya kau maju kan. Nggak, lanjut ya. Nggak bisa. Nggak. Belakang kau salah tuh. Turun dorongnya. Wah, cukup menantang sekali jalannya. Luar biasa. Sudah lama kita tidak melewati jembatan yang dibuat dengan sangat cukup sederhana sekali menyeberangi sungai kecil ini. Basah bang. Ekstrim boy. Cukup menguras tenaga kita kalau untuk mendorong seperti ini. Nah, bisa nggak? Bisa Con? Oh belum bisa. Sampai ke depan lagi. Licin rupanya. Kerja sama yang baik. Bisa bang. Sini aja anda dalam Con. Sini anda dalam. Ban kau tublas kah? Ban botak kah? Pas bang, pas. Pelan-pelan ya bang. Jembatannya kawan-kawan, kita harus nyebrang sungai. Itu sungai tidak begitu dalam, jadi bisa kita lewati dengan kendaraan. Ini sungai bebatuan, jadi kalau hujan Nah teman-teman, sudah 1 jam lebih perjalanan kami dari kota kecamatan menuju ke kampung pedalaman. Dan sekarang bisa dikatakan kami sudah cukup dekat menuju ke tujuan. Namun tetap saja masih ada beberapa hambatan yang harus kami lalui, termasuk seperti jalan setapak dan juga jalan yang dikelilingi oleh semak belukar. Oke teman-teman, lagi singgah bentar di sini. Jalannya ekstrim ya. Udah berapa kali berdorong sama kawan-kawan ini. Sebentar lagi lanjut. Kalian bisa dengar teman-teman, ada aktivitas pertambangan emas untuk mungkin pemerintah ataupun instansi-instansi yang tidak berkepentingan untuk merusak lingkungan. Semoga segera bisa ditanggapi dan bisa diperbaiki masalah ini. Enggak. yang sudah tua mati, jadi melintang jatuhnya di pinggir. Jalanan agak terhambat teman-teman. Motor tak bisa lewat. Nah, ya, cukup sudah kita membuka akses jalan juga untuk Oke, masyarakat di sini. mantap.
Nah, sekitar hampir 2 jam kami menyusuri jalan setapak dan juga semuk belukar. Akhirnya sampailah kami ke Riam Kumba. Oke, perjalanan yang cukup panjang kita lewati ya teman-teman. Jalannya ekstrim. Dan dari sini kita udah bisa melihat, mendengar suara air terjun atau riam. Ada Riam Kumba ini. Jadi untuk kesini itu tidak mudah teman-teman, karena akses jalannya sangat sulit. Dan juga kendaraan bermotor sangat sulit, mengingat medannya sangat susah untuk dilalui. Oke, ntar kita lihat aja. Oke teman-teman, bisa kalian lihat di sini. Air dari Riam atau sungai kecil, air dari Riam Kumba ini sedang mengalami kekeruhan teman-teman. Ini bukan karena adanya faktor genetik alam, tetapi karena adanya aktivitas pertambangan emas ilegal ya teman-teman. Jadi diharapkan bagi masyarakat Simpang Hulu yang menonton video ini mungkin bisa memberikan teguran atau masukan bagaimana cara mengatasi kerusakan alam di Simpang Hulu ini teman. Oke, kita lanjut. Nah, setelah sampai, kami sangatlah terkejut dan cukup kecewa teman-teman, karena bisa kalian lihat di sini Riam Kumba menjadi keruh akibat aktivitas pertambangan emas yang telah dilakukan tadi. Sungguh sangat disayangkan, kekayaan alam yang kita miliki malah dirusak oleh pribumi sendiri. Untuk kedepannya kita harapkan kita memiliki kesadaran untuk tetap menjaga kelestarian alam kita, supaya ekosistem yang ada di lingkungan atau di hutan yang kita miliki dapat selalu terjaga, dan juga kebersihan di lingkungan kita dan alam kita dapat selalu terjaga. Oke teman-teman, bisa kalian lihat ya di belakang, airnya sudah menjadi keruh. Dan untuk masyarakat Simpang Hulu sendiri, mohon bantuan kalian untuk memberikan komentar, dan semoga masalah ini bisa segera ditangani, karena bisa kita lihat kerusakan alam malah terjadi. Jadi, karena keruhnya Riam Kumba ini, kami pun tidak bisa untuk membersihkan diri di sini, teman-teman. Tidak sesuai dengan keinginan, terutama medannya yang begitu ekstrim. Datang ke sini, ya apa yang kita dapatkan ya gini, airnya jadi keruh ya, airnya jadi keruh nih. Ya gimana bang? Kita cukup kecewa lah dengan keadaan Riamnya sangat rusak. Ya asli, jadi keruh teman-teman, sumpah. Untuk masyarakat Simpang Hulu yang nonton, silakan komen ya teman-teman. Sama sayangnya tempat wisata sebagus ini kan kalau ya, tidak dimanfaatkan, tidak dilestarikan ya, kacau. Nah teman-teman, ternyata Riam Kumba ini memiliki asal-usul yang unik. Dan ya, mari kita dengarkan. Ada temanku yang punya informasi dan punya sedikit cerita yang pernah dia dengar dan memang diceritakan dari kecil kepadanya. Ceritanya di zaman kakek moyang kami dulu kan, di sini nih ada rumah betang atau orang dulu kan. Ini rumahnya rumah tinggi-tinggi tuh. Di sini ada 7 pintu. Jadi di sini nih dulu tuh ceritanya kampung jadi batu gitu. Dan di situ
situ kalau nggak salah tuh ada kepala babi kata almarhum kakek saya dulu. Di situ ada tempayan. Nah, nantilah saya tunjukkan ya. Dan di situ juga ada lesung kalau nggak salah. Nah, itulah cerita dari singkat dari kakek moyang saya, almarhum kakek saya maksudnya. Sekarang kita berada di Riam Kuba. Jadi kedatangan kita di sini untuk melihat pariwisata di sini potensinya seperti apa. Setelah sampai di sini kita cukup merasa senang bisa sampai di sini. Cuma sayangnya keadaan lingkungan di sini sudah tercemar seperti sungainya sudah cukup keruh akibat adanya aktivitas menambang legal dan ilegal dari masyarakat di sini. Jadi kita untuk memberi rasa penghormatan kepada leluhur berdasarkan situs sejarahnya di sini, kita ada memberikan batang rokok sebagai tanda permisi kita. Oke teman-teman, jadi karena kondisi Riam yang tidak memungkinkan untuk kami membersihkan diri, jadi kami terpaksa harus berpindah ke anak sungai kecil yang airnya jernih untuk membersihkan diri. Sambil membersihkan diri, kami juga berencana untuk mencari ikan dan beristirahat sebentar sambil mengisi tenaga dengan makanan. Edisi panggang kaki ayam. Sedap sekali. Ada kah? Nah, sini lah. Oke teman-teman, karena di sini kami tidak membawa persediaan dari rumah atau alat-alat dari rumah, jadi kita memanfaatkan apa yang ada di alam ya. Nah seperti ini contohnya, kami menggunakan batang bambu untuk memasak dan juga karena kami nggak ada bawa gelas, jadi memanfaatkan bambu seperti ini. Nah, dijadikan sebagai gelas ya teman-teman, dibersihkan. Jangan tidak dibersihkan, teka hodak nanti kamu. LOL. Nah, ini airnya jernih. Ini bukan aliran dari air terjun tadi ya, tapi ini cuma anak sungainya. Iya Gi. Yang ini sih kurang ngopi nampaknya ikan tuh. Kita gunakan bambu untuk gelasnya. Jadi sambil kita bertabas di tengah hutan belantara. Oke teman-teman, jalan kami cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi teguran bagi kita agar selalu menjaga alam kita. Jangan sampai kita rusak lagi alam yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Dan apabila ini bermanfaat dan juga menghibur kalian, silahkan tekan share. Oke?